menghadapi wabahnya sendiri dan kedisiplinan masyarakat. Tetapi secara perlahan ya, masyarakat kita ini kan tingkat adaptasinya cukup tinggi. Saya yakin secara perlahan kita kembali bisa menjalani hidup normal, tentu dengan adaptasi sesuai yang kita lakukan seperti yang kita lakukan selama 2 bulan terakhir ini. Antara lain pakai masker, ya mungkin di dalam hidup normal nanti masker menjadi bagian yang tadinya tidak normal menjadi normal. Kemudian jaga jarak, ya. Kalau dulu dikenal bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh, maka ke depan adalah bersama, ya, dalam pengertian berdekatan kita bisa menularkan sesuatu yang tidak baik, tetapi dengan menjaga jarak justru kita bisa saling menyehatkan satu sama lain. Nah, mungkin itu yang tidak biasa menjadi hal yang normal di masa-masa yang akan datang. Kemudian terkait dengan kebiasaan PHBS, cuci tangan pakai sabun, ini juga akan menjadi sesuatu yang kembali dibiasakan atau menjadi sesuatu yang normal di masa yang akan datang. Nah, oleh karena itu sekali lagi mari kita mulai ya untuk mensosialisasikan peran dari teman-teman PKM. Tentu kita harapkan teman-teman dari kecamatan, terutama teman-teman desa juga kita harapkan untuk mulai menggaungkan ini. Nah, kepada kita semua, mungkin ini informasi lebih awal bahwa insya Allah setelah selesai penetapan masa tanggap darurat, kalau pemerintah pusat itu tanggap daruratnya sampai tanggal 29 Mei. Kalau kita di kabupaten karena menyusul penetapan tanggap darurat kita itu pada tanggal 2 April yang lalu kalau saya tidak salah, dan sampai tanggal 31 Mei. Praktis karena tanggal 1 Juni itu tanggal merah, kemudian ada aktivitas di luar ibu kota kabupaten. Nah, tanggal 2 kita akan rapat, tapi ini informasi awal kepada teman-teman. Kemungkinan besar kita akan sudah memulai sebelum ditunjuk atau ditetapkan oleh pemerintah pusat untuk melaksanakan kehidupan baru, ya, normal baru, dengan adaptasi yang saya katakan tadi setelah sampaikan di awal tadi. Nah, tentu ini sangat bergantung pada perkembangan COVID-19 di wilayah kita hingga tanggal 31 yang akan datang, 31 Mei atau sampai paling lama pada tanggal 1 Juni yang akan datang. Oleh karena itu, meskipun kita akan memulai merencanakan untuk mempercepat hidup normal yang baru atau new normal life, ya, tapi saya juga meminta peran serta dari seluruh pihak, terutama teman-teman aparat pemerintah, baik sipil maupun militer, Polri, ya, untuk tetap menghimbau masyarakat mentaati protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah kita. Sekaligus juga kita akan mulai melakukan adaptasi untuk kegiatan sosial budaya, terutama untuk peribadatan. Ini berlaku untuk seluruh, baik Muslim, Nasrani maupun yang Hindu Dharma, dengan tentu masih sifatnya bertahap. Jadi tidak sekaligus kita buka, tapi mungkin aktivitasnya akan kita longgarkan dengan adaptasi tadi. Ada catatan-catatan seperti penerapan protokol kesehatan yang kuat. Nah, sebagaimana juga pemerintah pusat telah meminta kepada TNI dan Polri untuk mengawal gerakan mendisiplinkan masyarakat ini. Tentu saya juga atas nama pemerintah berharap bahwa rekan-rekan TNI dan Polri juga mengambil bagian bersama-sama dengan kami dalam hal ini, mungkin Satpol PP, bagian Trantip, ya, bisa bekerja sama, ya, dengan TNI dan Polri untuk bagaimana memastikan masyarakat kita betul-betul disiplin di dalam menjalankan protokol kesehatan dalam kehidupan normal yang baru nantinya. Dan ibu sekalian, melalui kesempatan ini saya menaruh harapan besar
kepada kita semua bahwa pandemi ini ya kita belum tahu kapan berlalu, tapi saya juga punya keyakinan badai pasti berlalu, pandemi ini pasti berlalu. Tapi kehidupan kita, kehidupan normal kita tidak bisa menunggu pandemi ini berlalu. Tetapi yang ada adalah kita harus segera beradaptasi dengan modal adaptasi yang telah kita lakukan selama 2 bulan belakangan ini. Jadi saya kira ini Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan, dan melalui kesempatan ini saya juga mengucapkan terima kasih atas kerja keras teman-teman, terutama di dalam memastikan pelaksanaan sholat Idul Fitri beberapa hari yang lalu dapat berjalan dengan tertib. Saya telah mendapatkan laporan bahwa hampir di semua kecamatan ada beberapa titik masjid, kemudian lapangan terbuka, masyarakat kita melaksanakan sholat Idul Fitri dengan tetap mentaati protokol kesehatan, dengan kurang lebih ada sekitar 7.000, diperkirakan sekitar 7.000 masyarakat Muslim Luwu Utara yang melaksanakan sholat Id di luar rumah dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Para unsur Forkopincam, para kapus yang telah bekerja keras untuk mensosialisasikan upaya-upaya yang telah digariskan, yang ditetapkan oleh pemerintah khususnya dalam penanganan pandemi COVID-19. Tidak terasa 2 bulan lebih ya kita berada di dalam suasana pandemi. Begitu banyak ujian kesabaran yang Allah berikan kepada kita, dan tentu banyak menguras energi. Tidak, kalau bicara tekanan saya yakin mungkin selain teman-teman nakes, salah satunya yang cukup banyak tekanan itu adalah jajaran pemerintah, terutama teman-teman di kecamatan sampai di tingkat desa. Oleh karena itu sekali lagi saya mengapresiasi, menghargai, dan mengucapkan terima kasih atas segala upaya yang telah kita lakukan, dan sekaligus menjadi benteng terakhir di dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Selamat Ki, natapada selamat. Hadanallahu wa iyyakum, selamat siang. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Berbuat baik adalah sifat, meminta maaf adalah kewajiban, dan kembalinya ke fitrah adalah tujuan. Harapan kita semua dengan kembalinya ke fitrah, pandemi COVID-19 dapat segera berlalu dengan bersiap menuju new normal. Kami atas nama pribadi dan mewakili staf Kecamatan Samba, Forkopincam dan Kepala Puskesmas Kecamatan Samba mengucapkan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya. Taqabbala minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga amal ibadah kita dapat menjadi asbab hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.